sedangkan untuk simulator Cortex ini kita bisa akses di mana saja karena menggunakan jaringan internet. Oh, internet itu yang menarik ya, karena nah lalu cara pendaftarnya nih Mbak, cara pendaftarannya seperti apa? Apakah caranya sama? Tadi kan Mbak bilang ada untuk wajib pajak badan, ada OP. Sama nggak sih perlakuan atas kedua wajib pajak ini? Untuk kawan pajak, ini setelah berhasil melakukan pendaftaran simulator Cortex ini wajib pajak bisa mulai mengakses simulator Cortex tadi di alamatnya portal WP simulasi.pajak.go.id. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan pajak semua, berjumpa kembali dengan tim penyuluh KPP Wajib Pajak Besar 1, tentunya di acara favorit kita, YouTube channel KPP Wajib Pajak Besar 1. Bersama saya Agung Dwi Pambudi dan rekan saya Dita Julisti. Ya, apa kabarnya Mbak Dita? Alhamdulillah, kabar baik Mas Agung. Baik ya. Tapi kayaknya ini ya, ada aksen suara sengau ya di antara kita ya. Hari ini kita berflu-fluria ya karena cuaca yang tidak menentu ya Mbak ya. Nah meskipun sengau tapi kita tetap harus semangat Mbak ya untuk berbagi informasi kepada kawan pajak semua. Kalau penyuluh sudah hadir nih Mbak di YouTube channel, biasanya akan ada sesuatu yang akan disampaikan kepada kawan pajak semua. Oh iya. Benar sekali Mas Agung. Kayaknya kawan pajak juga udah mulai hafal ya. Betul. Kalau kita udah ada di YouTube channel, memang ada sesuatu yang akan disampaikan ya. Benar. Karena memang tugas kita ini adalah mengedukasi dan menginspirasi. Nah, itu poinnya. Termasuk seperti yang kita lakukan saat ini nih. Menyampaikan informasi ke kawan pajak melalui YouTube channel. Nah, ngomong-ngomong soal informasi dan edukasi nih Mbak, ada informasi apa nih yang akan kita sampaikan ke kawan pajak semua? Oke, jadi kawan pajak dan Mas Agung ini kan dunia edukasi perpajakan ini saat ini tuh kayaknya masih hangat tentang Cortex edukasi Cortex. Sedang getol-getolnya ya kita ngasih informasi tentang kita sedang semangatnya terus kemudian juga memang banyak tema yang kita berikan ini tentang edukasi Cortex. Nah, tema kita kali ini tentu tidak akan jauh-jauh dari Cortex itu sendiri. Cortex, benar. Iya, jadi kali ini kita akan membahas tentang simulator Cortex. Simulator Cortex. Berarti kawan pajak yang masih penasaran dengan Cortex wajib menyimak tentunya tayangan ini ya Mbak ya sampai selesai. Sampai selesai biar nggak penasaran lagi nanti sama Cortex. Oke Mbak Dita, langsung saja kita bahas ya kalau begitu ya. Siap Mas Agung. Terkait Cortex ini. Mbak Dita, simulator Cortex yang tadi Mbak Dita jelaskan ini apa sih sebenarnya? Bisa disampaikan ke kawan pajak semua. Oke, jadi kalau kita mendengar kata simulator pasti akan terbayang sesuatu akan terbayang mungkin suatu sistem atau mungkin program yang dibuat ini menyerupai dengan keadaan yang sebenarnya. Oh, berarti dalam hal ini aplikasi Cortex-nya gitu ya, menyerupai gitu ya. Betul sekali Mas Agung. Jadi kalau untuk simulator Cortex ya berarti ini tuh suatu sistem yang diciptakan oleh DJP, dibuat oleh DJP dengan keadaan atau kondisi menyerupai dengan aplikasi Cortex. Karena kan kita tahu ya, DJP ini sudah bersiap akan melaksanakan atau akan melaunching aplikasi Cortex dalam waktu dekat. Dengan simulator Cortex ini diharapkan kawan pajak itu bisa lebih mengenal lagi aplikasi Cortex lebih dalam. Setelah mengenal tentunya membiasakan itu terbiasa ya. Betul sekali. Jadi udah kenal, terbiasa, nanti saat go live Cortex-nya insya Allah lancar semua. Jadi kawan pajak berarti simulator Cortex ini tuh bermanfaat banget ya tentunya buat kita juga ya Mbak ya. Betul sekali. Jadi memang sangat bermanfaat sekali nih Mas Agung dan juga kawan pajak semua ya. Karena
simulator Cortex ini bisa diakses di mana aja. Di mana saja. Di Itu mana yang penting saja. ya, karena kan itu terpenting. Kawan pajak ini kan mobile ya. Iya, mobile. Dimanapun bisa sambil ngopi, sambil Betul. apapun lah Ya, pokoknya. nggak harus di ruang kerja ya, ataupun harus di kantor pajak ya. Karena kalau kita melihat dari yang edukasi Cortex sebelumnya, itu kan untuk mengakses Cortex ya, kita harus menggunakan jaringan intranet yang disediakan khusus oleh DJP ya, betul. Nah, sedangkan untuk simulator Cortex ini kita bisa akses di mana saja karena menggunakan jaringan internet. Oh, internet itu yang menarik ya, karena sebelumnya kan kita mengundang wajib pajak itu memang terbatas ya, dan memang diadakan di kantor pajak gitu ya, sesuai dengan wajib pajak terdaftar ya. Betul. Dan untuk simulator Cortex ini ya Mas ya bisa dicoba oleh wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan. Nah, keren sekali. Oke. Jadi kawan pajak tentunya simulator Cortex ini sudah lebih user friendly ya Mbak ya. Betul. Nah, sekarang caranya nih Mbak, gimana sih Mbak untuk mengakses simulator ini? Jadi kalau caranya sangat mudah sekali Mas Agung. Jadi simulator Cortex ini itu bisa diakses melalui laman DJP online masing-masing. Masing-masing wajib pajak nih. Caranya cukup dengan melakukan login ke DJP online. Oh, login seperti biasa ya Mbak? Login seperti biasa. Nanti setelah login itu akan muncul gambar pendaftaran Cortex simulator. Oh, oke. Berarti ada menu baru ya di DJP online ya? Tersedia. Jadi kalau menu baru enggak, jadi dia akan langsung muncul di halaman utamanya. Kayak di home-nya gitu, nanti di bagian kanan agak atas ya. Enggak terlalu atas ya. Itu ada ikon gambar, gitu ya. Ada ikon pendaftaran Cortex simulator. Oke. Ya, nanti tinggal klik saja di situ, lakukan pendaftaran. Kemudian nanti akan bisa akses simulator Cortex-nya. Kedengarannya sih sangat simpel ya Mbak ya. Sangat simpel. Nah, masih ada nggak sih Mbak langkah-langkah selanjutnya nih setelah kita melihat si icon itu ya? Nah, tadi kan baru klik daftar aja. Iya, benar. Berarti kan proses pendaftarannya belum. Nah, langkah selanjutnya tentu dengan melakukan pendaftaran. Nah, nanti kalau sudah daftar berhasil, baru kita bisa mencoba si simulator Cortex tadi. Oh, siap. Jadi kunci pentingnya itu ada di proses pendaftaran ya Mbak Dita ya. Nah, lalu cara pendaftarnya nih Mbak, cara pendaftarannya seperti apa? Apakah caranya sama? Tadi kan Mbak bilang ada untuk wajib pajak badan, ada OP. Sama nggak sih perlakuan atas kedua wajib pajak ini? Untuk pendaftarannya caranya sama Mas Agung sebenarnya. Caranya sama persis. Tapi memang ada yang membedakan. Yang membedakan itu hanya di data isian saja. Nanti yang diisikan di saat pendaftarannya. Oke. Data yang diisikan ya. Nah, ngomong-ngomong soal data yang diisikan nih, kita ke orang pribadi dulu ya, yang lebih simpel kayaknya ya. Kalau untuk orang pribadi ini apa aja Mbak yang perlu diisi? Kalau untuk orang pribadi tentu saja cara pertamanya tadi ya kan harus login dulu ke DJP online dengan akun masing-masing orang pribadi tersebut. Nanti setelah login, nah kita klik tadi yang icon tadi ya, gambar tadi ya, pendaftaran simulator Cortex. Nah setelah itu akan muncul tampilan layar berupa pendaftaran Cortex simulator Cortex. Ya. Nah di situ akan ada data yang harus diisi. Nah data ada apa gitu? 3 NPWP, nama dan email. Nggak terlalu banyak ya berarti ya? Terlalu banyak, cuma 3 saja. 3 item itu dan ini ternyata sudah otomatis terisi ketika kita klik tadi. Jadi nggak ngisi kosongan, kita ngisi ulang. Jadi ketika sudah login ternyata sudah terisi otomatis. Sudah terisi otomatis. Tapi untuk email kita masih bisa melakukan edit Mas Agung. Edit email. Ya, karena mungkin email yang terdaftar atau digunakan di DJP online ternyata berbeda gitu, atau mungkin dengan kita akan mengisikan dengan email yang aktif saat ini gitu ya. Nanti kita bisa lakukan edit di situ. Nah, setelah semua data tadi ya, nama NPWP dan alamat emailnya sudah terisi dengan lengkap dan benar. Ya, lengkap dan benar. Kemudian kita isikan kode keamanan. Dapat notifikasi ya kode keamanan. Kode keamanan ini langsung muncul di bawah tampilannya di tampilan layar. Teman-teman semua ya, nanti ya kawan pajak semua. Nanti setelah itu kita klik simpan. Setelah kita klik simpan berarti pendaftaran telah berhasil dilakukan. Akan muncul notifikasi, kotak notifikasi registrasi berhasil. Nah, setelah muncul notifikasi itu jangan lupa untuk tekan tanda OK yang ada di kotak tersebut. Dan itu sudah ada ya? Sudah disediakan. Nah, setelah kita klik OK, berarti nanti
kolom untuk pendaftaran Mm-mm. Cortex Simulator tadi itu akan terkunci. Oh. Jadi karena kita sudah melakukan pendaftaran, Mm-mm. pendaftaran hanya cukup sekali. Iya. Jadi tidak bisa kita lakukan pendaftaran lagi. Oke. Jadi akan terkunci dan terganti dengan ikon atau logo checklist dengan lingkaran berwarna hijau. Oh. Nah, berarti siap. tandanya proses registrasi kita Berhasil. atau pendaftaran simulator Cortex kita sudah berhasil. Oh, singkat dan cepat ternyata ya kawan Iya, pajak ya. betul. Nah, setelah itu apakah langsung nih bisa diakses simulator Cortex-nya, Mbak? Nah, Dita. sabar nih ya Mas Agung ya. Kawan pajak juga sabar ya. Kayaknya sudah setelah login berhasil pengen Langsung bisa cepet-cepet coba gitu gitu ya. ya. Nah, ada yang harus kita lakukan lagi. Oh, ada lagi. Ya, itu ngecek email secara berkala. Oh, iya. Karena untuk memastikan username dan password yang akan digunakan untuk login ke simulator Cortex. Oke. Ya, kenapa? Karena username dan password ini akan dikirimkan oleh DJP ke alamat email tadi. Ya, jadi kita harus cek emailnya secara berkala. Oke. Nah, kalau kita sudah menerima ya email yang berisi username dan password tadi, kita langsung bisa praktek untuk simulator Cortex ya dengan alamat di https://2 portal WP strip simulasi.pajak.go.id. Oh, ini yang perlu diingat ya, portal WP strip simulasi.pajak.go.id. Nah, wajib pajak orang pribadi ini sudah bisa nih Mbak ya. Ceritanya nih ya. Ya. Sekarang kalau untuk WP badan nih bagaimana Mbak? Kita lanjut aja langsung ya. Langsung aja boleh ya. Jadi kalau untuk wajib pajak badan caranya sama. Login dulu DJP online ya kan. Nanti begitu login ya, terus kita klik apa tadi logo, Mas? Logo pendaftaran simulator Cortex-nya. Nah, itu langsung deh muncul tampilan data-data yang harus diisi. Nah, isiannya ya. Nah, isiannya ini seperti yang saya jelaskan di awal tadi ya. Untuk wajib pajak badan ini isiannya berbeda. Ya. Kalau untuk wajib pajak orang pribadi tadi kan otomatis muncul ya. Iya, otomatis terisi lagi ya. Otomatis terisi data untuk NPWP, nama dan emailnya. Ya. Nah, kalau untuk wajib pajak badan ini itu tidak otomatis terisi. Tapi kita harus mengisikan data PIC wajib pajak badan. Oh, ada data PIC namanya. Iya, data PIC. Nah, PIC sendiri ini siapa nih, Mbak? Nah, PIC ini adalah penanggung jawab dari wajib pajak badan tersebut. Oh, penanggung jawab. Kalau tadi kan untuk orang pribadi ya data orang pribadi itu sendiri yang bersangkutan yang bersangkutan. Nah, kalau badan ini ternyata tidak mengisikan data dari wajib pajak badan itu. Tapi kita mengisikan data PIC-nya. Siapa yang bertanggung jawab untuk simulator itu ya di badan. Iya. Nah, ini kalau kita mau mengisikan data PIC juga ada ketentuannya. Kita tidak bisa langsung mengisi. Jadi kita harus ya mendaftarkan dulu. Simulator Cortex untuk PIC tersebut. Untuk orang pribadinya untuk personalnya personalnya simulator Cortex personal PIC tersebut. Nanti kalau sudah mendaftarkan simulator Cortex ya PIC-nya, baru datanya bisa digunakan untuk mendaftarkan simulator Cortex badannya. Seperti itu ya. Jadi yang data yang kita isikan simulator tadi PIC-nya tadi ya Mbak. PIC-nya tadi. Nah, setelah itu berarti wajib pajak sudah bisa akses ya simulator Cortex-nya ya Mbak ya? Belum dong. Belum? Kan tadi datanya belum diisi. PIC apa aja sih isiannya? Oh, jadi harus diisikan apa saja detailnya? Nanti dijelaskan lagi kita jelaskan ya. Nah, jadi kalau untuk detailnya isiannya tadi PIC itu diisikan NPWP PIC-nya. NPWP PIC-nya. NPWP harus sudah padan dong. Nah, kalau otomatis sih kalau sudah mendaftarkan simulator harusnya memang sudah pemandanan ya. Jadi diisikan NPWP-nya. Nah, ini kemudian setelah kita isikan NPWP kita harus klik cek. Tanda cek yang ada di samping nanti kanan isian ya, NPWP-nya. Dia akan otomatis menampilkan nama dari PIC penanggung jawab. Jadi sekaligus untuk mengecek ya apakah benar NPWP yang kita isikan tadi memang PIC untuk wajib pajak badan tersebut. Jadi tidak sembarangan ngisi PIC gitu ya. Benar. Nah, kemudian apalagi yang harus kita isikan? Nah, kalau untuk wajib pajak badan ini emailnya ada 2 Mas. Kita harus mengisikan data email PIC tersebut dan email wajib pajak badannya. Jadi 2 email itu. Ada 2 email. Nah, kalau sudah terisi semua datanya caranya sama seperti dengan yang orang pribadi tadi. Isikan kode keamanan,
kemudian klik simpan. Oh, ada notifikasi Ya, registrasinya. dan akan muncul notifikasi registrasi berhasil sampai nanti ada pengiriman username dan password di alamat email. Oh, email Iya. untuk akses si simulator Cortex badan ya, berarti kan. Nah, berarti wajib pajak ini sudah bisa nih sekarang baru sudah ya baru untuk akses bisa. Cortex simulator. Lalu apa nih yang bisa dilakukan oleh kawan pajak nih dengan simulator Cortex ini, Mbak? Untuk kawan pajak, ini setelah berhasil melakukan pendaftaran simulator Cortex ya, ini wajib pajak bisa mulai mengakses simulator Cortex tadi di alamatnya portal WP simulasi.pajak.go.id. Nah, nanti dari situ kawan pajak ini bisa melihat ya isi Cortex itu seperti apa, tampilannya seperti apa sih, kemudian menu-menunya juga bisa kita lihat melalui simulator Cortex ini. Tapi untuk praktek pembuatan bukti potong, pembuatan faktur pajak, kemudian proses bisnis pelaporan dan pembayaran ini masih belum bisa dicoba, Mas. Belum tersedia ya? Iya, belum tersedia tapi belum bisa dicoba. Seperti saat edukasi Cortex betul. Nah, tetapi kawan pajak tidak perlu khawatir. Karena meskipun tidak bisa dilakukan praktek pembuatan, tapi kawan pajak masih bisa melihat menu-menu utamanya itu untuk pembuatan itu yang penting ya untuk dipotong pajak itu ya. Oke, informasi yang tentunya sangat lengkap buat kawan pajak semua nih. Berarti sebelum kita tutup nih Mbak, adakah kesimpulan penting yang ingin disampaikan kepada kawan pajak? Oke ya, baik Mas Agung dan kawan pajak semua nih, mungkin masih ada yang penasaran ya. Jadi bagi kawan pajak yang masih penasaran dengan aplikasi Cortex ya, jangan lupa untuk mencoba mengakses simulator Cortex ya agar mengenal Cortex lebih dalam. Nah, caranya seperti apa? Tentu saja dengan melakukan pendaftaran simulator Cortex melalui akun DJP online masing-masing, dan setelah itu silahkan mengakses simulator Cortex-nya di alamat portal WP simulasi.pajak.go.id. Nah, jadi biar nggak penasaran nih, tentunya saya ulang lagi ya buat kawan pajak semua untuk mengakses simulator Cortex biar rasa penasaran kawan pajak ini sudah terobati gitu ya. Karena selama ini kan kita melihat kawan pajak bahkan kalau untuk di KPP wajib pajak besar 1 sudah diundang di baik itu wajib pajak di sini maupun di cabang-cabangnya gitu ya, beberapa kali simulasi segala macam, tapi ternyata masih banyak yang ingin ditanyakan gitu kan. Jadi kemarin karena memang ada keterbatasan ya Mas ketika melakukan edukasi Cortex, terus karena memang dari peserta itu dibatasi yang hadir ya, tidak bisa maksimal gitu ya. Jadi ya sudah, mungkin masih ada yang penasaran gitu kan. Aduh, kemarin saya belum terlalu paham ketika proses bisnis pembuatan bukti potong itu caranya seperti apa, atau mungkin saat profilnya kemarin apa aja sih yang muncul untuk di menu informasi umum itu apa aja sih yang muncul, mungkin masih penasaran. Karena wajib pajak atau kawan pajak masih bisa tuh sekarang melihat menu-menu atau tampilannya yang ada di simulator Cortex. Dan tentunya simulator Cortex ini tentunya masukan juga ya dari kawan pajak gitu ketika memang diundang dan waktunya nggak cukup ataupun memang pas datang telat segala macam, bikin dong Pak simulatornya segala macam gitu biar bisa lebih memperdalam lagi ya ilmuwan terkait Cortex ini benar-benar. Dan tentunya jangan lupa ngakses simulator Cortex ini di portal WP simulasi.pajak.go.id. Oke, baik Mbak Dita, tentunya terima kasih banyak telah menyampaikan seluruh informasi dengan sangat jelas nih. Semoga bermanfaat bagi kawan pajak khususnya yang masih penasaran dengan aplikasi Cortex untuk yang sudah mendaftar dan mencoba simulator Cortex. Tak lupa juga kami mengucapkan banyak terima kasih ya tentunya buat tim Cortex kantor pusat nih yang sudah berjibaku nih beberapa bulan ini mengundang kawan pajak dan mengedukasi kami tentunya gitu ya sebagai edukator. Bukan hanya kawan pajak edukasi ya, tapi kami pun juga sebagai tim penyuluh juga diberikan edukasi. Tim penyuluh ini juga luar biasa. Kita teredukasi dengan sangat baik ya dengan beberapa sesi kita diundang kantor pusat. Dan ada pesan-pesan lagi nggak sih buat kawan pajak atau ada pengalaman yang Cortex ini yang tentunya bisa buat masukan teman-teman di kantor pusat?
Ya, kalau untuk masukan ini mungkin mereka sudah menerima langsung ya dari wajib pajak yang kemarin sudah hadir ya ketika edukasi ya, karena memang kalau dari kawan pajak atau wajib pajak ini kan memang praktisi langsung di lapangan ya. Sedangkan kita menjembatani saja ya untuk kawan pajak ini menerima materi terkait dengan konteks. Jadi apapun kemarin yang sudah disampaikan oleh kawan pajak ataupun yang menjadi hambatan ya yang dialami oleh wajib pajak selama mengikuti edukasi konteks ini sudah kita sampaikan juga ke tim konteks ya. Yes, benar. Semoga bisa menjadi perbaikan ya dan masukan bagi nanti ya. Iya, tim sekali. Dan kawan pajak jangan lupa juga untuk selalu menyaksikan YouTube channel kami di KPP Wajib Pajak Besar 1. Follow juga akun Instagram @pajak_WP_besar1 tentunya untuk mendapatkan informasi terkini seputar perpajakan. Dan jangan lupa follow juga Instagram Ditjen Pajak Republik Indonesia ya, dan biar nanti dapat informasi-informasi terupdate tentunya ya. Oke, akhir kata kami berdua pamit undur diri. Mohon maaf apabila dalam penyampaian kami masih terdapat kekurangan. Ya, tentunya banyak ya Mbak ya kekurangannya. Saya Agung Budi dan rekan saya Gita Julisti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pajak kuat, APBN sehat.